Welcome back to Mabar Media. Channel bola paling netral sedunia. Oke. Balik lagi bersama Sama gua Betul. Kentum. Al. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas tentang review MU versus Arsenal nih hari Minggu. Betul. Bener. Betul. Kalau kita berarti kick off jam berapa, Al? Kick off itu jam 22.30 kalau nggak salah saya. 22.30. Iya. Kita kan bakal nobar nih. Bener. Betul. Kalau nggak salah di Gudang Selatan di Bandung, mungkin bisa mampir bareng. Bisa nobar bareng. Kafenya apa? Di apa sih mah Ludo Sport Kitchen kalau nggak salah. Ludo atau Hava? Ludo, Hava, sorry, Hava Warehouse. Hava Warehouse, betul, oke, siap. Oke. Jadi apa nih yang bisa kita bahas, Al? Jadi, mungkin ke musim lalu dulu ya. Kita review musim lalu. Jadi berkaca ke musim lalu. Berkaca dulu ke musim lalu kan. Kalau musim lalu juga, menurut gua kedua tim ini berbeda lah. Berbeda ya. Berbeda dari segi klasemen, dari segi Betul, pemain, betul. segi turnamen juga nih. Kedua tim meskipun sama-sama keduanya bisa dibilang tim Big Six, Betul. musim lalu keduanya sangat-sangat timpang lah menurut gua juga. Betul, timpang. Beda level ibaratnya kalau MU ini masih ngejar yang penting masuk UCL lah gitu ya, UCL atau UEL. Kompetisi Eropa lah. Iya, kompetisi Eropa. Minimal UEL lah skala Minimal UEL ya. Dia masuk konferensi. Betul. Syukur-syukur UCL. Syukur-syukur UCL. Tapi kalau Arsenal ini kan dia ngejarnya udah juara. Iya. Lagi udah ngejar juara Liga, juara Champions League juga. Wah, itu Betul. perbedaan yang jauh lah. Walaupun sebenarnya nggak juara-juara. Bener. Nah, itu buat sensasional ngomong Alia nih. Oke. Nah, terus kalau berkaca dari musim lalu ke musim ini, itu kan banyak pemain baru nih, bursa transfer ya kan. Kayak contohnya kayak Gyökeres, terus Madueke, ya kan. Nah, itu menurut lo apa tuh yang bikin beda dari Arsenal? Kalau dari Arsenal ya. Kalau menurut gua nih dari musim lalu sama musim ini, mungkin yang paling perbedaan mencolok pasti di posisi striker sih. Striker ya, benar. Karena musim lalu juga Arsenal kan lu tahu sendiri kan. Betul. Mereka tanpa sosok Striker ya, Gabriel Jesus. Murni. Iya. Dia pun punya Gabriel Jesus. Iya. Udah kaki kaca lah. Iya, kaki kaca betul. Dan sekarang mereka juga mendatangin yang pemain musim lalu gacor lah. Top skor di Sporting ya kan. Tapi kan nggak tahu juga kan. Betul ya. Beda liga lah. Beda ya. Liga juga. Beda liga. Sekarang juga. Jadi masih mungkin bisa adaptasi atau mungkin dia bisa langsung jago gitu kan di Arsenal. Nggak ada yang tahu. Tapi gue juga menyoroti di tengah sih. Lini tengah. Siapa nih? Arsenal ya? Arsenal. Oke. Odegaard. Untuk masih. Kan oke lah, ada Odegaard, Declan Rice, Merino. Kalau musim kan ada Merino. Tapi kan kalau musim lalu emang si Merino ini lebih sering dipasang jadi striker. Betul. Nah sekarang kan ini ada Gyökeres juga. Betul. Terus ada lagi, tapi nggak tahu ya. Kalau menurut gua nih Arteta kenapa suka banget nih sama pemain-pemain bekas Real Sociedad. Betul. Kayak punya ketempatkan sendiri ya. Betul. Buktinya dari pertama lah Odegaard oke lah. Notabene kan dulu awal-awal malah Madrid. Betul. Tapi kan sempat juga di Sociedad dia. Betul. Mendatangin akhirnya Sociedad. Betul. Terus lain-lain main Zubimendi. Padahal Zubimendi kan yang musim lalu nih ramenya malah ke Liverpool harusnya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa Zubimendi lebih milih Arsenal. Mungkin dia bakal mikirnya ada Merino sama Odegaard. Iya. Jadi lebih proper ya. Jadi ada bukan proper sih, tapi untuk apa ya namanya? Untuk chemistry sudah terbangun namanya. Iya, betul. Nah, kalau dari MU sendiri nih, kalau dari lini tengah ini kan yang gue lihat ini nggak ada perbedaan lah ya lini tengah ya. Paling ke depan nih, lini depan ya. Kayak Kunyam, Mbeumo, Sesko. Terus paling Diego Leon di posisi bek kiri.
Diego Leon. left back. Kalau menurut gue ya, Ya. Diego Leon juga apalagi match pertama dan itu lawannya tim Leeds ya kalau salah enggak ya. siapa? Diego Nah, Leon. Diego Leon main di Leeds kan kemarin. Diego Match Leon Leeds. musim lalu main di Paraguay. Enggak, maksudnya kemarin pas di MU ininya apa namanya? Debutnya Musim dia udah main terus. main terus ya. Tapi kan apalagi dia juga masih muda. Betul. Masih muda juga pasti kalau menurut gua Diego Leon pasti ntar lebih akan dimain jadi starter kalau di pertengahan musim sih menurut gua malah. Pertengahan musim ya. Pertengahan musim kalau sekarang Belum ya. pasti masih lebih ke seorang Patrick Dorgu. Dorgu. Iya, pastilah. Bener-bener. Ibaratnya si apa namanya Diego Leon pun masih mencari kepercayaan dari Amorim. Benar. Si Amorim pun masih untuk melihat si Diego Leon ini ya perkembangannya. Benar-benar. Juga apa ya, jam terbang Diego Leon masih kurang lah. Iya, kalau kurang. lawan Iya. tim-tim Big Six. Betul. Pasti yang ditamain Dorgu. Tapi kalau MU di depan pasti ntar kan apalagi soal Cisco ya yang baru. Betul. Pasti kan dia bakal tampilnya nih dia bakal diduelin sama seorang Dia Perez. Oh iya, diduelin pasti. Kalau menurutku untuk Karena sebenarnya sebelum si Gyökeres pindah ke Arsenal, Sesko belum pindah ke MU pun dia udah jadi rival sebenarnya. Dari orang-orang ngomong, ya dia orang-orang ngomong tuh ibaratnya udah dijadiin perbandingan lah. perbandingan. Udah dijadiin perbandingan. Nah, kalau menurut gue nih, Ah, ntar di hari Minggu siapa yang bakal tampil lebih menonjol? menonjol. Karena gua belum tahu nih Sesko bakal main apa enggak ya. Benar. Iya. Terus dilihat dari MU musim lalu ya kan. Gimana tampilannya? Menurut gua malah justru Gyökeres yang bakal tampil. Dia Perez. Ya. Kenapa? Selain karena kalau menurut lu Sesko belum tahu bakal tampil atau enggak, Ya. ada hal lain nggak yang menurut lu kenapa lebih Ke ekspektasinya lebih ke seorang ke seorang Gyökeres. Menurut gua kalau nggak salah Sesko itu dia 13-14 gol ya di musim Siapa? lalu ya. Si Sesko ini Sesko 14 gol ya. belasan lah Belasan ya. belasan. Dibanding Gyökeres yang dimana dia golnya Ya sampai sih. iya kan terbukti Bener. dari stats lah. Mungkin dari stats Bener. bisa dibandingkan ya kan Gyökeres ini lebih menonjol di klub sebelumnya ya kan kalau dibandingin sama Sesko. Nah, kalau kalau Sesko ini kecocokan sih menurut gua. Lebih adaptasi lebih cepat ke Sesko atau adaptasi lebih cepat Gyökeres. Itu Itu kan yang mau penentu gua juga bahas. nih ya, Bener. ya kan? Dan juga apalagi kan untuk gua sendiri ya, gua juga lebih apa ya, bukan percaya sih, lebih oke lah berkaca dari musim lalu Ya. untuk permainan dari MU sama Arsenal juga pasti menurut gua lebih klop Arsenal. Arsenal ya. Bener, Karena kayak ibaratnya dia tuh cuma butuh striker. Gitu ya, ibaratnya begitu ya. pemain tengah untuk Betul. sayap pak. Kata gua, Hmm. tapi oke lah untuk sayap Arsenal, untuk sayap bagian kiri menurut gua nggak terlalu oke Iya, lah nggak terlalu soal oke. Martinelli. Tapi kan di kanan dia ada seorang Bukayo Saka. Betul. Bukayo Saka ini juga faktor ya. Kalau Dan Arsenal bisa lebih banyak Gyökeres, menurut gua bakal lebih banyak opsi. lebih banyak opsi, betul, lebih baik opsi dibanding sama MU. MU, kalau MU kan apalagi musim lalu ya, Mhm. apa namanya, suplai bola kalau musim lalu kan pastilah kalau yang lihat main MU Betul, dari lebih banyak dari Bruno. Bruno Fernandes. benar. Faktanya begitu Nah, emang. begitu kan. Iya. Kita juga melihat Dorgu, seorang punya dan Beumo, Beumo bisa apakah bisa kasih umpan lah ya. kasih umpan atau suplai yang Enak. lebih ke seorang Cisco. Betul. Itu yang harus ditunggu juga sih. Benar dari perombakan pemain itu ya. Benar. Nah, kalau dari Perombakan pemain lah, oke lah. perombakan pemain ya. Perombakan pemain kalau menurut lu nih, Ini perombakan pemain sama sekalian mungkin taktik nih. taktik, Ya, benar. taktik ya. Kalau taktik, menurut lu dah gimana dulu dah? Jangan gua dulu nih yang bawa Betul. dulu nih.
Oke, karena gue sebagai fans MU, ya Benar. di sini sebagai gue Dia fans fans MU. MU, gue mengakui ini gue fans MU, siap diserang, Siap diserang. siap diserang mau gimana pun MU jeleknya gue tetap MU. Nah, kalau menurut gue ini taktik ya, tetap formasi dari Amorim itu 3-4-3, Berarti tetap sama kayak musim lalu dong. sama kayak musim lalu. Lebih ke 3-4-2-1 sih. Musim lalu, cuman kan 3-4-2-1. 3-4-2-1, cuman kan dia itu sebelumnya di Sporting 3-4-3 ya. Ya. 3-4-3, cuman dia tuh kayak memaksakan gimana caranya efektifnya 3-4-3, cuman dengan cara 3-4-2-1. Ngerti gak maksud gue tuh? Benar, tapi Iya kan, cuman ya. Kayak juga kan musim kemarin emang nggak, menurut gue ya nggak punya tipe-tipe sayap yang benar-benar pemain sayap, paham nggak? Kalau musim lalu kan kenapa 3-4-2-1 kan mereka lebih ngandelin dua striker di belakang, Ya, di belakang, di belakangnya Hoylund ya. sorry, kok dua striker, Dua pemain di belakang striker, di belakang kan Hoylund. seorang Bruno sama musim lalu siapa sih? Musim lalu itu Bruno sama seringnya pernah kalau nggak salah Garnacho gitu kan. Garnacho Amat gak sih? Amat di kanan ya? Amat di kanan. Amat. Garnacho. Karena cobanya Di belakang striker kan? ya, Garnacho. berarti bukan karena Iya, tapi karena Amorim ini masih suka ngerombak pemain, jadi Jadi belum ada yang ganti-ganti, pasti. Nah, iya. kadang Bruno, kadang mungkin Bruno Garnacho gitu kan. karena cukup lah. Ya, masih nyocok-nyocokin. Tipe sayap. Betul. Sayap. Betul. Kan tahu sendiri lah gimana permainan dia, apalagi dengan berita-berita dia yang baru-baru ini. Benar. Nah, kalau dari Arsenal ini menurut lo gimana, Sam? Jangan Arsenal dulu, Oh, masih MU nih. 3-4-3, 3-4-3. 3-4-3 langsung menurut gua langsung ke komposisi pemain lah. Komposisi pemain bagus tuh. Komposisi pemain. Apalagi kan lu fans MU. Betul. Siapa yang Starting line up. starting line up? Yang bakal Starting main line sekarang up. Amorim? Kalau menurut gua karena Onana masih cedera kalau nggak salah ya, Sam ya. Dari berita itu bakal Bayindir. Oh, Bayindir. Bayindir kiper. Terus di kiri, menurut gua ya, di kiri itu bakal jadi Dan kiri dulu dong. 3 back belakang. 3 back belakang, maksudnya back kiri kan 3 back belakang tuh. Berarti 3 back kiri belakang, LCB kiri lah ya. LCB lah. LCB, CB, RCB. Benar, LCB siapa nih? Kalau LCB gue bakal taruh di situ. Mungkin karena musim lalu masih rombak-rombak ya. Yoro sih. Yoro kiri sih. Tapi daripada Euro, Kalau lu mending, menurut lu Euro yang bakal main ya? Yoro Maguire kalau gua. Kalau gua Yoro Maguire Delik. sama Delight. Tapi kalau menurut gua ya, seorang Delik pasti dia bakal lebih tahu dijangkar Jangkar ya. di tengah. Tengah nih maksudnya di DMF nih. Bukan di 3 back belakang, tapi kan jadi yang benar-benar CB Oh, di tengah di dong. tengah. Di Mungkin posisi. berarti Yoro, Delight, Maguire. Kalau gua Euro, Delik sama Luke Shaw gua malah. Nah, kalau gua Luke Shaw gua taruh di LMF. Ini kan 3-4-2-1 kan. Ya. 4 nih di LMF nih gua taruh Luke Shaw di situ. Berarti kalau menurut lu Gua Luke Shaw. Dorgu nanti dulu. Dorgu nanti dulu. Kalau gua, Dorgu mending Luke Shaw dulu. Nah, si Dorgu ini bakal jadi cadangan kalau gua. Si Dorgu cadangan karena di Leon ini juga masih subtitis lagi ya, subtitis ya kan. Si Luke Shaw. Terus tengahnya kita ke Luke Shaw, terus di sininya mungkin ada Casemiro ya. Casemiro benar pasti. Casemiro, terus ada Bruno mungkin. Bruno juga. Iya. Karena musim lalu oke lah dia Iya. lebih di belakang striker, tapi kan Iya. MU juga Musim, ngacengin musim ini karena Anda Mbiomo sama Mbeumo punya. punya. Iya. Jadi kalau ya seperti yang kemarin kita bahas kan, Iya. ini yakin ikutan Amorim lah. Iya. Tempatin seorang Betul. Amorim bagaimana? Betul. Nah, kanannya gue taruh Amat di situ. Amat. Pasti. Amat apa ya? Menurut gua, dia masih bisa dibilang wonderkid ya sih. Masih dong. Masih ya. Karena kalau dari statsnya ya, kemarin preseason sih sama musim lalu ya. Amat itu masih oke. Kalau gue bilang, dan dia itu bisa ngebantu untuk build up serangan. Bahkan dari posisi kanan, dari posisi dia. Benar. Ya kalau gua. Nah, yang gua harapin di Luke Shaw pun sama. Sedangkan
dari preseason ya, dari preseason aja kemarin tuh Dorgu yang lebih tampil sih Ya. di sebelah kiri. Lu tetap Tapi ke Luke Shaw ya. untuk sekarang mungkin gue masih bisa percaya ke Luke Shaw sih. Kalau Luke Shaw menurut gua apa ya? Dia umur berapa sih Luke Shaw? Umur berapa? Belum tahu banget kan? Belum tua banget sih. Kalau Luke Shaw menurut gua untuk serangan Kurang ya? Oke lah malah untuk serangan malah. untuk bertahan. Umpan-umpan silangnya. Nah, kalau untuk menurut gua kalau Luke Shaw itu dia kurang pada saat transisi bertahan. Iya, betul setuju tuh Ya gua. kan dengan seorang Luke Shaw yang beberapa tahun juga dia sempat kena cedera beberapa kali. Benar. Ibaratnya malah sempat sampai dibilang kayak kaca juga sih. Nah. Iya. Luke Shaw. Kalau gua pasti di kiri Dorgu sih. Dorgu. Luke Shaw lebih ditaruh ke LCB. Sorry. Kenapa gue milih Luke Shaw ya? Karena si Dorgu ini dia making decision-nya kurang, coach, menurut gua. Dia kurang, dia kayak Dorgu ini kemarinnya pas preseason pas lawan siapa ya? Kalau nggak salah Leeds ya, kalau nggak salah. Dia tuh harusnya umpan ke Højlund, dia shoot. Wah, Nggak masuk. mungkin kan masih preseason. Preseason. Coba doang kan. Iya. Sama musim lalu juga umpanannya juga masih kurang sih. Kalau menurut gue, mungkin kalau untuk dia transisi dia stamina-nya masih oke banget. Kalau untuk jadi transisi ke defense ya, Seorang balik. Luke Shaw. Enggak, seorang Dorgu. Oh, Dorgu. Dorgu malah. Dorgu ya. Ini masih muda. Betul, tapi kalau untuk umpan malah Dorgu belum kalau menurut Iya. gua. Jadi gue lebih milih Luke Shaw di situ. Luke Shaw ya. Nah, kalau depan udah Dan pasti kalau Amorim juga menurut gua dia lebih nyari seorang berarti apa ya kalau gitu ya? LMF ya. LMF dong. LMF untuk mencari seorang LMF sama RMF seorang Amorim menurut gue lebih mencari yang bisa menyerang. Iya kan, kelihatannya kayak gitu. Makanya Luke Shaw juga masih beberapa kali main tuh. Makanya menurut gua juga Dogu bakal pasti lebih dimainin untuk match hari Minggu nanti. Hari Minggu nanti kemungkinan Dorgu ya, bisa juga Dorgu. Nah, kalau tiga depan udah pasti. Pasti ya. Mbeumo, Kunya, tapi nggak tahu nih depannya antara Zirze atau Sesko. Isco. Kalau kan setahu gua beberapa kali gua baca beda juga ya. Seorang dari sini nggak tahu ya. Dia antara masih sedikit cedera atau enggak fit. ya kurang fit ya. Kurang fit. Pasti kata gua pasti Isco akan diturunin musim depan. Semoga, gue berharap Sesko sih. Walaupun gue sebagai fans ini ya, walaupun nanti hasil akhirnya ini MU kalah atau mungkin seri atau mungkin bahkan menang, tapi seenggaknya ini bakal jadi ada apa ya? Ya, pembuktian atau mungkin pelajaran buat orang-orang baru yang masuk juga nih. Kayak Sesko, Mbeumo punya gitu kan. Jadi kita pun bisa menilai nih gimana sih Sesko walaupun cuma dalam satu match ya, seenggaknya bisa ngeliat dulu gitu. Kan pembuktiannya benar-benar pembuktian orang lawan tim Big Six lah. Iya, Apalagi udah langsung tim Big Six lah. Iya. Benar-benar harus pembuktian lah. benar. Nah kalau untuk apa lah itu kan untuk MU lah. Nah, gue pengen bahas sedikit tentang Sesko nih. Ada Kenapa unik, nih, Sesko? ada unik dia. Dia itu menurut lu ya, dribblingnya bagus gak sih? Untuk seorang Sesko ya. Iya. Kalau menurut gua Sesko tuh lebih tipe seorang penyerang murni. Penyerang murni ya. Jadi kayak lebih kayak Haaland, Lewandowski yang Betul. nggak butuh banget lah untuk dribble. Kecuali kan kalau kayak penyerang yang masih bisa ngambil bola siapa Ambil ya? bola. Kayak Mbappe lah, bisa banget. Mbappe, Iyalah. Mbappe. Tapi kan juga Benar. dilihat dari postur tubuh juga sih. Seorang Sesko juga tinggi dan gede lah menurut Iya, gua. betul. Itu mungkin menurut gua Masih bisa. lebih untuk dribble lebih baik, Masih bisa ya. bisa tapi jangan dipaksa lah. Iya, untuk betul. dribble. Mungkin kalau misalkan lu bicara tentang bawa bola gitu kayak Aguero masih bisa dia. Aguero bisa. dribblingnya masih oke. Badan-badannya Benar, dengan badan nggak terlalu besar. Jadi masih lincah lah untuk lewatin lawan. Dan dia ini Sesko ini dia punya satu lagi lompatannya tinggi. Benar. Menurut gua itu lompatannya tinggi untuk di Liga Jerman dia kan Sesko. sempat hampir nyamain Ronaldo ya. Cristiano. Iya benar. Apa lompatannya? Benar lompatannya tinggi banget Sesko ini. Oke, kalau dari MU paling itulah. Ya. Ada sedikit perbedaan juga. Iya ada sedikit perbedaan. Kalau dari Arsenal gimana nih? Nah kalau dari Arsenal ini dia formasi apa sih? Dia musim lalu kalau menurut gue juga musim lalu Yang musim sering masih sama. ya sih. masih sama, 4-3-3. masih 4-3-3 kan. Benar.
Dan kembali lagi dengan taktik yang sama Arteta, klasik Arteta ya, Iya. position ball. Position ball itu udah klasik Arteta. Dan tapi di Arteta ini sebenarnya efektif. Tapi entah kenapa kalau Arsenal udah mau akhir season ini berkurang. Benar. Iya, entah kenapa. Apakah emang mungkin pemainnya kurang fit atau iya? Kan bisa jadi kan. Apa mungkin mental pemain? Kalau mental enggak sih menurut gua. Jadi menurut lo apa nih yang kurang dari Arsenal? Tapi nggak tahu juga ya. Kalau menurut gua mungkin pemainnya, kalau menurut gua juga musim lalu nih pemain kunci Arsenal nih yang diganti. Masih sekali main di match ini mainnya bakal lama atau bisa full time. Benar. Apalagi kan juga untuk zaman sekarang juga ya, turnamen kan juga lebih banyak. Jadi kayak Benar. dengan format Champions League yang baru, lebih banyak match yang akan dimainkan. Ya. Kan? Betul. Dan nggak jauh-jauh banget gitu. Betul. Menurut gua kalau Arsenal sih menurut gua dari itu, dan juga ada faktor itu ya. Faktor itu dan juga faktor tidak ada seorang striker. Iya, itu juga sih. Di tim Arsenal. Betul, yang dimana sekarang dia udah dapetin nih Gyökeres. Semoga aja bisa tuh Arsenal ya. Nah, kalau dari pemain-pemain baru Arsenal nih, menurut lo apa yang bakal jadi perbedaan, siapa sih lebih tepatnya yang bakal merubah tuh? Kalau ngomong pemain baru, mungkin gue bakal bawa pemain lama dulu nih. Dari formasi aja lah, mungkin 4-3-3 kan. Betul, 4-3-3. Kalau dari gua nih kiper pasti tetap seorang David Raya. Pastilah. Pasti ya. Bagus dia. Tapi nggak tahu nih, siapa tahu kan mereka juga baru membeli seorang Kepa Arrizabalaga. Kepa, iya. Cuman kalau untuk dari penilaian permainan dari musim lalu, gue masih Raya sih. Raya ya? Iya, masih Raya sih. Kalau untuk back 2 back tengah. Mungkin yang bakal main seorang William Saliba. Ya, Saliba. Sama satu lagi pemain baru ada. Lupa gue namanya, dari Valencia. Mosquera ada pemain baru. Kenapa gue lebih bakal di Mosquera? Soalnya kan musim lalu juga si Gabriel kan juga terkena cedera nggak salah. Cedera ya? Gabriel Magalhaes cedera nggak tahu gue. Ya. Terus di kiri mungkin ada dia siapa di kiri, lupa juga gue nih. Di kirinya itu Kalau Violi dia di sebelah mana? Trossard gak sih? Enggak dong, Trossard depan dong. Kirinya itu Kalau Violi itu di sebelah mana ya? Ya kalau posisi gue juga agak masih iya ya. Untuk Arsenal ini ya, iya masih ya. Untuk Arsenal masih agak lupa. Untuk bagian saya ada seorang Calafiori sama kanannya itu Ben White sih gua masih. Ben White. Oke. Di kanan Ben White pasti. Terus untuk tiga tengah nih. Odegaard pasti. Udah, Odegaard. cantumin Odegaard pasti. Dua pemain pasti Odegaard sama Declan Rice pasti. Sama satu lagi tambahan pemain baru dong, tengahnya ya kan? Kalau pemain baru terakhir di depan. Enggak nih, musim lalu. Gue juga masih belum tahu nih. Iya. Karena kan Merino pasti dibalikin ke posisi aslinya. Iya. Di gelandang. Mungkin kalau menurut gue Merino dulu sih yang turun. Merino ya. Terus Mendy bisa dimainkan di menit akhir lah, atau di babak kedua bisa kayak gitu. Bisa ya. Oke. Itu tiga tengah tuh. Depan di kirinya itu ada. Kalau kanan sama depan, menurut gue pasti seorang Saka kanan di depan. Gyökeres depan. Kirinya Martinelli kah? Kalau di kiri, untuk sekarang gue masih agak bingung juga sih. Bingung juga ya. Karena kan kalau musim lalu ada Martinelli. Betul. Andalan. Kalau musim ini kan ada yang baru lagi tuh, Madueke. Dia kan juga seorang sayap kiri di Chelsea juga. Nah, dia masih menurut gua di sayap kiri Madueke yang turun starter. Bisa jadi juga ya kan. Jadi dari musim lalu juga gua ngeliat Martinelli masih kurang lah. Masih kurang. Untuk musim lalu ya. Jadi depan Gyökeres nih ya. Gyökeres pasti lah. Bakal jadi battle striker yang baru nih. Match itu juga mungkin yang akan jadi titik
titik fokusnya juga bisa jadi duel striker baru. Duel striker baru, benar. Gyökeres. Kalau menurut lu nih, kita bahas Gyökeres ini kan, kenapa gue fokusin di Gyökeres? Karena ini pembelian terpenting Arsenal menurut gua. Bener. Pembelian terpenting Gyökeres ini. Nah, kalau menurut lu dari Gyökeres ini apa sih yang bisa diandelin untuk kebangun Arsenal ini bisa mungkin jadi juara ya musim ini, entah apapun. Misalkan satu deh piala besar kayak Premier League atau UCL, seenggaknya dia dapat satu aja dulu. Karena dari 5 musim sebelumnya, 5 musim loh, dia belum dapat piala. 5 musim nggak? 5 musim, coach. Bisa dicek. FA Cup kapan terakhir? FA Cup 2020 apa 2019 gitu, lupa gua. 5 musim pokoknya. Gua udah baca datanya itu 5 musim dia belum dapat piala. Gimana menurut lo, Gyökeres nih? Kalau menurut gua sendiri dari adanya sekarang Gyökeres ya, Ya, mungkin jadi apa ya, tambahan amunisi yang benar-benar menurut gua bakal bermanfaat banget nih di tubuh tim Arsenal. iya ya. Karena kenapa menurut gua begitu? Pertama, Gyökeres oke lah, musim lalu bener dia benar-benar jadi seorang striker yang benar-benar subur di Liga Portugal ataupun di Liga Champions. Gyökeres Liga ya Champions betul. juga lumayan Subur golnya. ya betul. Subur. Apalagi dengan cuman tim di Sporting. Bener. Betul Tapi kan? di Sporting. Dengan mungkin sebelum Belanda juga dia dari pemain-pemain mungkin pemain yang belum great kayak pemain Arsenal ya. Betul betul. Nah ini apalagi dengan sekarang yang jadi suplai bola Bener. 3 tengah seperti seorang Odegaard, apalagi ada Merino. Merino baru. Itu menurut gue bakal jadi kompetisi yang menarik banget. Betul. Apalagi Declan Rice kita lihat musim lalu pas lawan Madrid itu kan dia on fire banget ya, coach ya. Parah. Mungkin kalau Declan Rice apalagi ini. tengahnya mungkin lagi kurang oke lah. Orang oke. Di sayap juga sayap kanan dia seorang Ada Saka. Dan Iya. Saka. Betul betul. Model kita sangat-sangat model Bener. Jadi ibaratnya itu misalkan pun ada satu pemain yang underperform, semuanya masih bisa handle nih kalau Bener. Arsenal. Kalau dilihat dari musim lalu, kalau di MU ya, Bruno Baik underperform. lanjut lagi nih. Iya, kalau balik ke MU, Nggak ada yang Bruno. angkat, nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi, gitu kan. Kadang Nggak ada lagi yang angkat. lalu Iya, banyak perbedaan. satu nggak perform masih ada yang lain kan. Itu sih perbedaannya paling. Itu sih apalagi kan kalau menurut gua kan kalau nggak salah si Gyökeres sudah pernah main di Premier League. Oh iya ya, Premier League atau masih breaking di Liga 2 Break. gitu. Di Championship. mungkin ya, mau lupa ya. Kan sebenarnya dia udah Iya, udah kebayang lah atmosfernya. untuk Liga Betul Inggris betul gimana betul. kan. Kan kalau seorang kalau balik ke MU lagi, Sisco kan Sesko. belum pernah tahu lah di Liga Premier itu gimana sih kan. Liga Premier juga untuk cara mainnya juga Betul. banget sama liga yang lain. Betul betul. Nah kembali ke adaptasi masing-masing dari Kan pemain tahu sih. kan kalau musim lalu juga MU dengan Amorim kan juga hitungannya masih apalagi baru setahun dia dilatih Amorim. Baru setahun ya, ya betul. Baru setahun. Kalau Arsenal kan udah berapa tahun, iya. Baru berapa tahun, Oke lah. betul. Kalau oke lah, mungkin kalau prediksi lu sih. Prediksi ya. MU besok gimana nih? Kalau dari pembahasan yang kita tadi omongin ya, Ya, gue boleh bagi rokok juga. boy, pakai. Gue siap dulu ya. Oke. Kalau dari pembahasan yang kita bahas tadi itu, Benar. prediksi gua sih Arsenal masih bisa menang. Gua walaupun gue fans MU nih, Arsenal masih bisa menang karena kembali lagi mereka tuh sebelum ada Gyökeres saja tuh udah bisa jadi top 2 di Premier League ya, terus bisa ngancurin Madrid pun di UCL Benar. musim lalu. Musim lalu sangat-sangat di UCL sangat-sangat. Iya, Menurut gue sangat-sangat ngagetin sih. ngagetin Arsenal. Kalahin di seorang Madrid di kandang maupun di tandang. Di tandang pun menang. Itu ngagetin. Paling kalahnya sama PSG ya. PSG benar-benar sama lu juga. Betul. Agak on fire juga. Jadi mungkin ada faktor-faktor luck lah di situ. Betul. Ya belum bahas nih emang buat match hari Minggu nih bakal main di kandang siapa sih? Kalau match itu bakal ada di Old Trafford. Setahu gua di Old Trafford ya. Di Old Trafford
untuk waktunya mungkin yang gue tahu di WIB ya setengah 11 Tapi untuk minggu nanti. MU nih, Ya, apalagi main di Old Trafford, lu masih kiranya Arsenal masih menang berarti. Ya. Masih menang. entah kenapa kalau karena gue ya, kalau gue kan objektif ya, walaupun gue fans MU nih ya. Kalau dilihat dari permainan stats musim lalu, ya itu kembali lagi Arsenal masih bisa tetap menang walaupun skornya kemungkinan kecil. Kalau menurut gua nggak Tipis mungkin ya, tipis tipis-tipis. Tapi yang gua harap tentu menang MU lah. Benar. Tentu menang karena ada pemain baru yang gua harapin bisa ngerubah MU nih, kayak Mbeumo punya Sesko. Itu bisa ngerubah MU di lini depan dulu deh seenggaknya gitu. Kalau menurut gua malah bakal menurut gua paling imbang sih. Sulit. Imbang ya kalau lu menurut lu ya, imbang ya. Jadi dengan komposisi pemain MU yang juga baru-baru kan, Betul. saya nggak tahu lah. Apalagi kan si Bruno juga kemarin di pramusim dia bilang pemain-pemain MU masih agak-agak males lah untuk Betul. permainan lah. Tapi kalau menurut gua MU apalagi main di kandangnya sendiri kan, MU masih bisa untuk Sama itu sih kalau gua MU ini entah kenapa kalau match pertama ya menurut gua nih dia selalu menang setiap musim. musim lalu bukannya imbang atau kalah ya? Musim lalu itu menang coach lawan siapa ya, awal musim pokoknya awal musim dia menang. Ntar mungkin udah ke pertandingan ke match 8 ya udah tuh hancur tuh. Itu kan udah banyak kan meme-meme yang Betul apa ya itu yang kenapa putaran itu gimana kalau menang iya betul menang dipuji, benar. habis dipuji kalah kan ya. Bener. Makanya kenapa musim lalu pun MU sempat 3-2 Fulham coach. Lawan Fulham coach. Zirkzee golin 1-0, sorry. 1-0. Zirkzee. 1-0 kan musim pertama itu, makanya MU langsung peringkat pertama tuh musim lalu. Langsung tuh fans MU tuh pada keluar-keluar. Jadi musim lalu juga Iya, Zirkzee golnya. sama gue bisa bilang imbang. Iya. Musim lalu nih MU kalau ketemu dengan tim-tim kuat Iya. dia malah betul. mainnya On malah fire. Benar. Benar. Ketemu tim-tim yang Lemah, harusnya iya, bukan lemah lah. bukan lemah ya, di bawah grade lah kayak Arsenal di bawah top 6, di bawah top 6 lah. ya, big 6. Itu malah lebih sering kalah sama Betul. MU nih. Jadi nggak tahu lah ada faktor apa lah Ya ada di tubuh entah tim kenapa, MU nih. entah mungkin ngeremehin, entah gimana, gue gak ngerti juga tuh. Mungkin itulah kalau skor dari lu berapa nih? Skor dari gua Kalau menurut lu Arsenal bakal menang berapa nih? ada prediksi gua 2 ya. 2-0. Kalau enggak maksud dua dua prediksi. Kalau Arsenal yang menang, mungkin ada kemungkinan 2-1. MU pasti ngegolin kalau menurut gua. Kalau MU yang menang, itu kemungkinan 1-0 atau 2-0 sih. Kalau gua sekitar segitu. Paling satu sama lah Itu sama ya, seri ya. dengan dua tim. Kalau masih tetap ya berkaca dari musim lalu ya. Betul. Nah, itu kalau itu nanti masih bisa kita Betul. guys. Kalau dari kalian gimana boleh di komen tuh, siapa tahu ada yang berbeda prediksi dari kalian juga. Betul. Paling itu aja sih Paling dari itu sih kita. Paling itu sih yang bisa kita bahas untuk Benar. malam ini Prediksi untuk match 2 hari ke depan ya. 2 hari ke depan lusa, ya. ya, Lusa, hari ke depan. betul. Lusa. Big match pertama ya mungkin di Premier League. Big match pertama, betul. Big match Dari pertama Sabtu MU belum ada versus big match ya. hari Sabtu di Premier League ya. Liverpool bakal ketemu Crystal Palace bukan sih? lupa lah. Lupa ya. Mungkin big match pertama big match pertama ya bisa Arsenal sih di hari Minggu. Itu sih paling. Mungkin ada tambahan dari lu? Paling mau sih cukup dari gue gitu sih. Mungkin paling sorry lah kita kalau ada tunggu kata lah ya. ntar gimana di match Betul. apa aslinya Arsenal gimana versus dua MU, tim. betul. Paling maaf nih kalau ada kata-kata salah nih ya kan. Ya, Paling itu sih gua Kalau emang ada kata-kata yang bagi kita kurang tepat ya, salah, nggak apa-apa. mungkin boleh dimaafin. Boleh dimaafin ya. Juga Betul. masih Masih mula lah, Mula lah gitu juga, benar-benar. Betul. Oke. Sekian sih dari saya. hari ini guys. Ya, untuk review untuk match 2 hari ke depan. Menarik dari depan dan Ya. nanti mungkin setelah match kita akan buat review setelah match. Review setelah match. Setelah match Ya. setelah Jangan lupa terus tonton Mabar Media. Jangan lupa subscribe dan like video. Ya. di YouTube. Oke. Jangan lupa juga kita juga di TikTok, juga di Instagram, kita juga Betul. dengan nama yang sama ya guys. Betul.
Dan kalau bisa komen-komen juga lah, oke lah. Tuh. Oke guys, sekian dari Abang Media. See you. See you guys. Semoga MU menang. Let's go.